magicnya Ancelotti ya. Hmm. Dan Ancelotti udah dikasih segini pemain yang bagus semua, jadi ya kurasa harusnya tinggal nunggu Argentina aja di semifinal sih. Ngelihat permainan Spanyol, gue malah curiga ya. Kayaknya memang mereka menyiapkannya bukan untuk sekarang, tapi untuk di 2030 saat mereka jadi tuan rumah. Sampai 2030 juga yang mau gua highlight kan tuan rumahnya Portugal, Maroko, Banyak, Spanyol banyak, kan. banyak, Iya, iya. tiga utamanya itu kan. Iya. Portugal masih ada Cristiano Ronaldo. Itu pegang omongan. 45 tahun mas. Pegang pokoknya gue deh sekarang. Kalau selalu ada gol, berarti kemungkinan besar yang golin Cristiano Ronaldo. Kenapa? Nih, gue bahas ya kenapa. Karena match pertama Portugal, dia kan dihujat tuh nggak golin sama Betul, sekali. betul. Nggak dihujat karena Messi hat-trick, And then he's back kan? Mbappe Haaland, dan Iya, dia back. back. Kemarin lawan Kolombia, nggak Iya. ngapa-ngapain, dihujat lagi kan. Messi gol free kick. Sekarang berarti. Back to back Back jatuhnya to ya. back. Dia emang Ronaldo ini temanya fluktuatif deh. Jadi nggak golin. Nanti cek. Belanda, Jerman, dan juga Jepang kembali bertemu, tapi di bandara telah Bandara pulang. mana lu ngaku? Bandara Amerika Serikat, karena mereka pulang ke negara Yang satu mereka main di masing-masing, Meksiko. ke tim mereka masing-masing, ke klub mereka Transit. masing-masing para pemainnya. Dan tadi malam Inggris berhasil menang secara yang mungkin bisa dibilang usaha keras mereka. 2 gol dari Harry Kane dan 2 assist dari Anthony Gordon berhasil mengatakan Inggris mengalahkan Kongo ke 16 besar Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana yang akan bertanding? Spanyol, Portugal, Argentina yang belum kita bahas di edisi lalu akan kita bahas di sini. Di halftime break kali ini masih bersama gue Dave Refli. Tadi udah kalian dengar ada suara Bang DJ. Dan perwakilan Komunitas Pundit Indonesia ada Billy dan juga Raihan. Gimana Bang? Ayo ketemu lagi kan mereka. Jerman pulang, baju masih dipakai. Iya, nggak apa-apa. Kenapa pakai Pemarah. yang udah kering ini bang? Kering dari air mata katanya. Ini dia fans Jerman. Fans Jerman. Dukung Jepang. Emang Dua-duanya gak punya pulang. pendirian ya kan. Makanya memarah dia katanya di sini. Tapi baju legend nih, bantai 71. Betul. Iya, Brazil. Ya yang lama-lama. Iya. Kalau Tapi- kalau hidup history ini begini nih hidup history nih ya kan. Tapi kayak Dan episode sejak lalu, itu kan nggak pernah jauh kan? Nggak pernah menang Nggak knockout. pernah jauh, Nggak pernah kan? menang knockout lagi Iya. sama setelah juara. Spanyol juga. Nggak pernah menang knockout ya? Nggak pernah menang knockout. Iya. Itali, Spanyol, Jerman. Setelah juara nggak Setelah pernah juara menang nggak knockout. pernah. Iya, susah mereka. Spanyol besok Ini kedepatannya. pertanyaan pemanasan lagi Bang buat mereka berdua. Iya. Ini menurut kalian berdua di antara Jerman, Belanda sama Jepang mana yang menurut kalian yang paling mengejutkan yang tidak lolos lah? Dulu Bil. Jerman, Belanda. Jerman, Belanda, Jepang. Yang paling mengejutkan yang harusnya menurut lu kayaknya bisa lolos tapi enggak. Ya buat dia Jerman pastilah. Ya nggak tahu makanya kan nanya dari 3 Jerman tadi. sih. Wah, Tetap Jerman sih. Jerman tetap. Jerman. Lihat lawan ya. Heeh. Lihat lawan Jerman. Kenapa tuh? Sebagai fans apa sebagai netralnya? Sebagai fans dulu ya. Iya, sebagai fans dulu. Sebagai fans gue kayak nggak jelas Nagelsmann ini maunya apa gitu. Oke. Nagelsmann maunya apa? Sama kayak fansnya nggak jelas milih Jerman apa Jepang. Iya, sebagai fans dulu, sebagai fans dulu, Bang. Iya, Oke. Sebagai fans dulu. Nagelsmann gak jelas maunya apa dari pemilihan pemainnya juga menurut gue dari awal udah aneh gitu ya. Kenapa dia masih masang Sané gitu. Oleh Roy Sané. Leroy Sané. Terus juga kalau kita lihat dari komposisi pemain pemanggilan pemainnya bahkan dia sama sekali nggak bawa bek kanan murni ya. Oh iya, Nggak bawa, cuma Joshua Kimmich doang. Iya. Oke. Jadi dan menurut gua pribadi harusnya Kimmich tetap sebagai DM di situ, mendampingi Pavlovic ataupun siapapun di situ. Juga di DM ngapain masih manggil Goretzka yang Iya. di Munchen aja bahkan udah jarang main. Udah nggak pernah. Udah jarang main gitu. Jadi ditambah memang Paraguay-nya menurut saya emang Respect. Iya, respect. Tim-tim seperti Paraguay, Maroko, itu kan bahkan Kongo ya, waktu lawan Spanyol, Portugal. sorry. Waktu lawan Portugal, tim-tim seperti itu kan selalu, mereka punya misi sendiri gitu ya. Dan itulah hebat-hebatnya tim-tim seperti itu gitu. Oke. Bahwa mungkin baru sekali masuk Piala Dunia, jadi Oh iya. ada Spirit. fighting spirit-nya tinggi sekali. Luhan. Gua Dari timnas tiga itu. pusat kita ya Belanda menurut Belanda. gua, iya. Pusat. Karena kalau gua lihat kalau Jerman mungkin iya ya karena upset banget karena lawannya kurang bagus gitu. Paraguay bisa dibilang di atas kertas pasti menang Jerman jauh. Iya. Tapi kalau Belanda dan Maroko ini kan sebenarnya kekuatannya berimbang lah. Sekarang 50-50 Maroko sekarang, udah ya, ya. 50-50 tapi Belanda tuh udah kalah sebelum berperang menurut gua.
Karena dia main di fase grup 4-5-1 kan, bisa cetak 10 gol. Iya. Tapi sekali ketemu Maroko main 5 back. Menurut gue nih agak mentalitasnya agak dipertanyakan nih sama Koeman dan pemain-pemain Belanda. Kenapa lo lawan Maroko tuh sedefensif itu gitu? Kenapa harus sekarang saat lawan Maroko dan akhirnya kebukti lu bisa kalah kan dari Maroko walaupun lewat adu penalti ya, cuman dalam secara segi permainan juga nggak berkembang, lebih bagus, lebih mengancam Maroko dibanding Belanda. Karena menurut gue balik lagi ke tadi ke pakem formasi dia, kenapa dia harus berubah di saat sebelum main lawan Maroko, padahal dia main 4-3-3 atau 4-2-3-1 itu bisa cetak 10 gol di fase grup. Dan menurut gue agak mengagetkan lah Belanda, tapi lebih mengagetkan lagi pemilihan strategi dan formasinya. Makanya untuk outputnya kayak gitu gue nggak terlalu kaget sih akhirnya. Tapi Belanda, Lu Bang? gugur. Ya sebenarnya kalau mengagetkan, gua kan ada yuk tebak skor kita di kantor kan. Benar. Nah, sampai hari ini nih, sampai kita ngobrol Kamis siang nih. Iya. Kamis nih kan? Kamis. Nah, Kamis. gue baru salah tuh di Jerman Paraguay. Jujur aja, makanya kalau mengagetkan Jerman. Tapi yang mengagetkan tuh kalau tadi Jerman, Belanda, gue kaget Jepang kok sejarahnya berulang-ulang gitu. Setiap iya. udah masuk fase gugur, Langsung Selalu ya? gugur. langsung kalah. Iya. Langsung pulang gitu kan. Ya kok ini negara kayaknya berulang-ulang kayak begini gitu loh. Tapi ya kalau yang paling mengagetkan ya Jerman. Dan kalau kita ngomongin hasil 32 besar yang sudah berlangsung sebagian ya, Dev. Iya. Dari mulai laga Afrika Selatan ketemu Kanada, itu kan golnya menit 90 sekian. 90 sekian ya. Habis itu Jerman Paraguay kan atau Brazil sama Brazil, Jepang Jepang. juga kan Ya. menit ya udah di 90 terakhir plus kan. Iya, Nah, Martinelli. Maroko juga Maroko juga Heading. menit Iya. Heading. 90 Bisa dikit 90 lebih plus ya kan. Jerman Paraguay ke adu penalti. Jadi buat mereka yang tersingkir tuh menyakitkan, menyedihkan kayak gitu. Termasuk ya kalau yang paling update ya tadi kan Inggris. bukan Senegal Iya. Senegal, sama iya, Belgia. Penalti. penalti lagi. Iya kan? Ini kan kalau tadi gue bilang Jepang mengulang kejadian-kejadian seperti itu kan. Ya Belgia kan mengulang waktu mereka nyingkirin Jepang 3-2. Betul. Iya. Comeback juga 3-2. Menit terakhir cuma beda ini ke perpanjangan waktu, Iya. ya kan? Dan ini yang seru juga karena ya tadi Inggris pun susah payah ya untuk bisa menyingkirkan Republik Demokratik Kongo. Yang paling langkahnya tegap maju jalan kan Prancis, Iya. ya kan? Dia mah Norwegia juga kan sebenarnya ya agak kesulitan dia. agak kemarin. kesulitan, Iya. tapi ya akhirnya ada Erling Haaland yang bisa bikin laga itu tuntas 90 menit. Iya. Terus siapa ya satu lagi yang udah main? Paling Amerika Serikat kan. Iya. Lu main 10 orang Oh, Meksiko, Bang. Meksiko. Kalau Nggak kejebolan. Meksiko satu hal yang menarik. Nanti mungkin minggu depan kalau kita mau bahas Meksiko ketemu Iya, Inggris lawan kan. Inggris ya. Karena ya kita tahu kelebihan kebaikannya buat Meksiko adalah selama mereka menang sampai babak perempat final itu akan main di Meksiko Iya. Oh gitu. dan mainnya di Azteca, Aztec, oh yang iya, tempatnya dia. horor banget, Horor banget. Iya. buat 80.000 sekian. Iya, jadi ini akan menjadi keuntungan tersendiri. Tapi garis bawahnya adalah kalau nggak salah kan masih ada mungkin 6 laga lagi ya, Iya. di 32 besar ya kalau kita ngomong pagi ini ya. Ya 6. Ya tuan rumah mulai dari Kanada, Lolos Meksiko dan Amerika Serikat sampai ke 16 besar. Masih bareng lah. Lepas ya Meksiko yang paling top ya. Si Rangel kipernya masih Iya. clean sheet. Clean sheet. Itu sih. Pemanasan ya. Pemanasan. Ya, nih sekarang baru mau masuk ke Kalau lu yang mengagetkan pasti Senegal kalah kan tadi kan. Lu kan Karena dukung Senegal. Iya, kemarin di mana-mana gue Senegal kayak gitu. Enggak sih, gue lebih pengen melihat ya, Senegal tuh dari materi pemainnya mereka tuh bagus dan cukup merata. Dan dari kemarin ngelihat Senegal bermain pun ya udah cukup oke. Dia bisa unggul 2 gol lebih dulu daripada Belgia, dan yang kemarin gue sebut di tappingan sebelah pun ya asal siapa Doku, ya mungkin Trossard mungkin ya yang beberapa kali bisa curi-curi peluang atau curi-curi ruang tembak. Kevin De Bruyne ini mereka semua kalau di blok semua atau ditahan semua ya mereka nggak keluar gitu, dan gue lihat itu dilakukan oleh Senegal sampai akhirnya bisa cetak 2 gol. Tapi memang yang satu faktor gue lupa itu ya the big Romelu Lukaku. Ya karena Romelu Lukaku kan kadang-kadang juga suka membuang peluang juga. Cuma yang kemarin Iya, dia jadi hokinya lah. Tapi memang selama dari awal Belgia bermain pun Romelu Lukaku ini selalu
masuk menjadi super sub dan selalu menimbulkan kontribusi gol untuk Ya, Belgia, Belgia, dan itu satu faktor yang gua sedikit luput lah dari Belgia, dan akhirnya memang ternyata gol pembukanya pun dari situ kan. Iya. Belgia. Jadi mereka bisa cair lagi, bisa bangkit lagi, dan akhirnya Belgia yang lolos. Sayang banget kecolongan Iya. Senegalnya. Senegal gagal, Belgia bahagia. Woi. Emang jurnalis beda ya. Iya. Bukan, kita bukan jurnalis. Jauh. Jangan. Bukan. Kita seneng ngomongin bola. Di lingkungan jurnalis mungkin. Ya, mungkin kerja di media gitu ya. Circle. Oke, tapi gue mau masuk ke lebih dalam lagi ke Jepang Jepang sama Brazil dulu sebenarnya. Brazil. Iya. Kemarin kalau ada Raffi sama Akbar di sini, ya mereka Jepang ya. Jepang. Gua doang yang Brazil. Nah, lu kemarin sempat ngunggulin siapa, dan faktor apa yang lu lihat dari gue sih dari sisi Jepang ya. Maksudnya dia kan banyak dibahas kalau dia punya sistem yang udah cukup mateng, walaupun pemain-pemain yang nggak main tapi mereka bisa memainkan sistem dengan baik di fase grup. Ya, lu gimana ngeliat kemarin lawan Brazil? Ini seperti yang pernah gue bilang di sini gitu ya. Tidak adanya pemain senior di Jepang itu ngaruh banget ternyata. Iya. Mitoma, Minamino, Endo, bahkan di belakangnya nggak ada Maya Yoshida yang udah pensiun pun sepertinya ngaruh gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya kemarin kan golnya Brazil di menit akhir itu kan karena pemain belakang Jepang itu kan miss ya untuk menjaga Martinelli. Iya. Dan cuma hanya sekali itu peluang itu aja Brazil berhasil memanfaatkannya gitu. Jadi dan lagi-lagi ini gue bilang magicnya Ancelotti ya. Dan Ancelotti udah dikasih segini pemain yang bagus semua, jadi ya gue rasa harusnya tinggal nunggu Argentina aja di semifinal sih. Gila. Lawan Inggris lewat Ntar berarti. dulu sama Norwegia, ntar dulu. Iya, Norwegia. Iya dong. Gue pede tuh. Tapi Han, lu kalau ngeliat kemarin Jepang, ya gue nggak tahu ya, lu di match itu dukung Jepang siapa? gua. Jepang. Iya, teman Asia. Teman Asia. Teman Asia. Semua tuh kalau dukung Jepang sebenarnya karena teman Teman Asia. Iya, rata-rata Dan gitu karena emang. timnas kita dibantai 10-0 ya. Iya, dua pertemuan ya. Dua pertemuan. Terus yang nggak pernah ada shoot on goal waktu Iya. di Jepang. Nah, menurut lu apa Han yang ngebuat kemarin itu Jepang sistemnya kalah dari Brazil? Menurut gue ini bahasa sosiologis ya. Jepang inferior complex. Oh. Merasa lebih kecil dibanding Brazil, Bang. Jadi Hormat juga dia ya sama Brazil. lebih respect kayaknya. Respect, ya. Karena terlalu Asia banget lah, Asian value bisa dibilang ya. Ush, Terlalu ramah gitu. Betul. Menurut gue dia tuh terlalu baik karena kita kalau mau jujur-jujuran 90 menit mereka beradu tuh sebenarnya sama kualitasnya. Bisa. Iya, benar. Bisa, tapi Jepang kayak Arsenal final Liga Champions musim ini abis golin satu iya. parkir bis terus kan. Iya, Nggak ada serangan lagi. Beda sama Kongo semalam tuh. Oh, Udah iya. unggul 1-0 Hampir awal. 2-0. Hampir 2-0 Iya, yang iya, bisa di bisa. akhir match Iya. masih bisa hampir nambah kan. Iya. Itu harusnya mentalitas yang ada gitu. Kalau Jepang udah 1-0 dia udah ngerasa aman, ganti banyak pemain jadi defender, parkir bis terus. Sementara Ancelotti-nya bener kata Billy, jenius banget. Dia nge-tweak strateginya, ngirim-ngirim bola umpan bola Ya. crossing ke Ya. tengah, akhirnya dapat gol Casemiro. Paketa yang akhirnya aslinya gelandang diganti sama Endrick biar bisa main 4-4-2, Endricknya jadi striker, itu ditweak lagi sama Ancelotti. Ya. Dan akhirnya dapat gol Martinelli yang sebenarnya role-nya juga jadi nomor 9 tuh Martinelli kan. Nggak jadi sayap kayak biasanya. Jadi inferior kompleks dari Jepang itu yang menurut gue ngemakan korban untuk diri dia sendiri. Dia terlalu respect sama Brazil menurut gue. Kalau emang udah di fase knockout kayak gini, lu harusnya head to head, neck to neck terus 90 menit, jangan ngasih angin apalagi Dihantam buat tim. terus kan, Dihantam Brazil. terus. Iya. Jangan ngasih angin apalagi buat tim sekelas sekelas Brazil Brazil. dengan pelatihnya sepintar Ancelotti. Jadi Ancelotti tuh kayak taktik ya. kayak taktik. Jadi kalau dia bilang miskin taktik tuh kurang setuju gue Kurang dari setuju. awal Iya. step memang kurang setuju sih. Iya, iya. nanti bisa nggak di-highlight tuh Ancelotti tuh kayak taktik gitu. Ancelotti kayak taktik dan manajemennya paling bagus kan. Oh iya, kalau itu in-game iya. manajemen ya. In-game manajemennya Apalagi. juga, iya. Ya, gue sepakat tuh yang masalah inferior itu mental itu. Dan kalau ngelihat, gue nggak tahu apa yang terjadi sama mereka ya, Jepang. Apalagi kalau kita ngomongin sejarah panjangnya. Iya, ini kan bisa kesekian dibilang kali mereka tuh jadi gagal. faktor Bang, Iya. jadi faktor kegagalan Justru mereka itu. juga. Sebenarnya 45 menit pertama tuh oke. Tapi babak kedua tuh kelihatan banget. Ya mereka tuh jadi kayak dikontrol gitu Tuh. sama Sama Brazil. Brazil. Iya. Ya walaupun yang gol kedua sih ya. Tadinya gue berpikir itu akan sampai ke, karena feeling gue, Extra time. kalau dugaan gue, prediksi gue itu akan panjang pertandingan, bisa sampai ke adu penalti. Ya tapi ya udah, emang nasibnya itulah, nasibnya Jepang. Apa yang bisa dirubah Bang kalau lu lihat dari Jepang nih? Maksudnya tadi kita udah bahas ya sebelum-sebelumnya abis grup lo
ini lagi. Pas gugur langsung gugur. Iya. Kalau Billy kan tadi bilang dari pemanggilan pemain tidak ada kebetulan pemain senior tidak bisa bergabung segala macam. Gue nggak tahu dari situ apakah juga ada masalah, apakah itu bisa kalau pemain-pemain senior ini main apakah itu juga merubah, gue nggak paham. Tapi gue lebih sepakat dengan beberapa kali Jepang lolos ke fase gugur, tapi langsung di laga pertama fase gugur mereka kalah. Ya, Dan kalahnya tuh sering banget ya menyakitkan kan. Kan nggak kalah-kalah jauh, sama Turki juga cuma 0-1, sama Paraguay diadu penalti, dengan Kroasia adu penalti, dengan Belgia dihukum menit terakhir. Sama kayak ini ya. Iya kan? Itu yang kayaknya mungkin kalau bahasa sekolah culture-nya sih memang mental block-nya harus Ditembus tuh, Bang. ditembus ya. Ya gua nggak ngerti ya. Pasti banyak lah psikolog-psikolog hebat di Jepang yang tahu kulturnya. Karena kalau ngomongin pemain Jepang juga bagus kok. Rata-rata main di Eropa. Eropa semua starting ya. Ya, Iya. ya sayang banget sih. Padahal itu kalau menang, ya kan mimpi Jepang, mereka selalu nganggap Brazil itu, ya sampai film Tsubasa kan Iya. Brazil kan. Jadi Kiblatnya. kalau mereka bisa ngalahin Brazil, mungkin mimpi mereka lebih dekat ke juara tuh mungkin ya semakin dekat. Ya sayang banget sih Jepang, ya berarti PR-nya setelah ini lumayan banyak ya, selain harus dibenahi lagi regenerasi dan juga bagaimana ngatur pemain-pemain berkualitas yang ada di Jepang, mungkin yang bermain di J-League harus bisa diekspor lebih banyak lagi ke Eropa biar bisa lebih kompetitif lagi. Dan tadi yang gue soroti dari pembahasan ini sih ya mentalitas ya emang. Iya. Mentalitas yang perlu digejut lagi. Mental yang dirubah. sebenarnya ketika lu lihat Ancelotti dalam keadaan tertinggal pun dia tetap berusaha. Tenang dia mah, iya. Satu-satu masih berusaha menenangkan, aman gitu. Ya kan? Martinelli golin juga cool banget. Iya, Itu biasa emang aja. Pelatih keren tuh. Sayang negaranya nggak. Oke, kita pindah ke Azzurri. ini salah satu pembahasan yang cukup ramai juga diperbincangkan, itu ada Belanda sebenarnya. Iya. Belanda sama Maroko. Bang DJ punya temen dia katanya di Belanda katanya. Iya kan temen gue ini Coba suaminya. update setelah Maroko menang, Bang. Wah gila rame langsung di mana dia bilang nih Nil di Utrecht nih di Rotterdam nih apa gitu. Iya. Ya Belanda Maroko tuh kayak derby orang di sana juga karena mungkin Banyak orang Maroko kan? keturunan Maroko dan kadang-kadang barangkali ketika ada sesuatu yang tidak puas dengan pemerintahan Belanda atau apa jadi ke bawah-bawah lah kayak gitu. Tapi memang kan banyak juga kayak Robin van Persie kan juga ternyata turunan Maroko kan. Seperti itu. Tapi kalau menurut gua tadi benar yang dibilang oleh Rehan, kenapa Ronald Koeman kok memainkan 5 back. pola yang seperti itu tidak seatraktif ketika dia di fase grup gitu ya. Tentu mungkin dia punya alasannya. Ya kalau kita yang nonton sih jadi kelihatannya bego gitu loh kayak gitu. Sementara Maroko juga menghadapi Belanda hari itu enggak kayak Maroko menghadapi Brazil kalau menurut gua waktu di Fase grup di ya. laga match match pertama. Memang saling jaga juga sih gua lihat Marokonya juga ya. Apalagi sebenarnya kan gol itu terjadi dua gol itu kan di babak kedua dan udah di pertengahan. Iya. Jadi konsentrasi tuh lagi bener-bener Diuji banget. diuji, ketekunan sama kejenuhan itu yang Iya. repot kan. Dan ya akhirnya kan dihukum di menit 90 Plus sedikit sekian gitu lah. kan. Ya itu yang membuat skor 1-1. Kalau itu bisa itu kan kosong ya. Ya lagi-lagi Virgil van Dijk kalau yang gue lihat di situ dia nggak lihat di belakangnya ada Bisa Diop. Issa Diop. Bukan siapa? Saibari ya yang ada malah Issa Iya, Diop Issa ya. Diop. Ya itu kan berarti dari tengah dia masuk tuh nggak kelihatan. Sampai babak adu penalti dan kalah di adu penalti ya. Mungkin kalau dari segi kualitas pemain ya, Bono mungkin udah kita tahu dari Piala Dunia sebelumnya juga emang dia salah satu pahlawan dah. Iya. Kalau lu ngeliat faktor dari penalti yang menurut lu agak janggal di Belanda apa, Bil? Sampai di adu penalti dan pemilihan pemain yang nendang mungkin agak berbeda dari Jerman. Lu ngeliatnya gimana? Dari pergantian Belanda ya malah ya. Pergantian pemainnya Belanda? Pergantian pemain Belanda. Gue nggak ngerti kenapa. Bener kata Rehan tadi sih. Koemannya apa yang ada di pikiran Koeman pada saat pertandingan gitu. Dan gue juga sebenarnya hampir mirip ya Belanda sama Jerman ya. Ini kayaknya Makanya. pada nggak latihan penalti apa gimana sih? Nah, itu Ya dia. karena pede. Dan memang kalau di kalangan kita mungkin Justin Kluivert yang malah jadi pembahasan kan. Iya. Dan juga save-nya Bono. Karena cuma satu tangan. Satu dia. tangan, Satu tendangan tangan. Somerville ya.
Nah, untuk Summerville mungkin bisa turun kali harganya ya. Habis degradasi. Gara-gara penalti itu ya. Habis degradasi juga kan. Iya. Dan tapi kalau menurut saya pribadi ini salah satu emang benar tadi kata Bang DJ, dua-dua tim berhati-hati dan Marokonya sendiri, Maroko habis ini ketemu sama Maroko ketemu Kanada. ketemu Kanada. Ya udah ini kayaknya emang tinggal Marokonya nungguin Prancis aja kali ya. Ah, belum tentu. Nanti kita bahas tuh Ya, Kanada ya kan juga. Tuh. Ada oke lumayan. Iya. Kalau Han ngeliat secara keseluruhan lagi dari Belanda, apa namanya, bagaimana in-game manajemennya Ronald Koeman sampai akhirnya dia resign ya ternyata ya Resign. pada Mundur ya Ronald Koeman? Mundur. Langsung. Gimana lu ngeliat Belanda kemarin sama ya siapa nanti yang bakal jadi pengganti Koeman? Enak. Enak. Iya, Belanda sebenarnya pelatihnya itu doang ya. Iya. Louis van Gaal diganti Koeman ganti Louis van Gaal gitu aja terus kan. Dik Advokat. Dek advokat gitu-gitu emang nggak banyak juga kan. Mungkin Iya. kalau agak kontroversial Patrick Kluivert ya. Nggak bercanda. Jangan. Dan tim kepelatihan terbaiknya tapi bercanda. Nah, Kok bercanda biarin aja. kan udah kebukti Bang Oh, Dika. iya, Kayaknya nggak emang mungkin di hire lagi tuh Iya, 3-4 orang itu. Iya. Tapi kalau bahas in-game manajemennya ya, Ah, itu kan dia si Koeman masukin Kluivert menit 100 sekian lah. Emang Ya. dikhususkan Emang buat dikhususkan penalti kan. Oh, Dan Kluivert gitu. sebenarnya kan bukan yang digantiin biasa Gakpo ya, ngambil Gakpo penalti yang udah di Bournemouth ya. Iya, di Bournemouth dia mulu ngambil penalti. Kalau nggak salah 5/5 di Liga Inggris tuh. Emang penaltinya bagus, emang lagi apes aja. Tapi kalau dilihat track recordnya di kompetisi internasional gitu, Iya. masukin pemain untuk penalti doang tuh nggak jarang berakhir baik gitu. Ingat 2021 Inggris 3 pemain masuk, 3-3-nya gagal. Sancho, Rashford. Sancho, Kecuali Rashford, nuker Saka. kiper Kecuali waktu nuker Belanda, kiper, ya 2014, kan? Iya. 2014 tuh itu emang magicnya Van Gaal situ nuker tim Krul. Cuman kalau untuk penendang kayaknya ada faktor juga kurang panas kali atau something lah kayak Iya. dimasukin malah tuh- dia grogi. malah grogi. Malah grogi. Dimasukin buat penalti doang malah gagal tuh Kluivert karena gagal itu bukan yang di save kan, tiang kan. Jadi Iya. kayak emang Oh iya, salah iya, bener. salah tendangan Ketipu kan dia. sebenarnya. Iya. Nggak Nggak beda-beda ini ya Bono ya. Sebenarnya Bono udah salah arah, cuma Iya. dianya sendiri kena tiang kan. Maksudnya Iya. kayak gitu. Terus kayak Bono bener tadi Summerville di penaltinya nge-save-nya nebak kan. Itu berarti catatan dari tim kepelatihan kipernya udah bagus, eksekusi Bononya bagus karena Summerville belum nendang dia udah geser dan bisa ditepis kan dengan mudahnya gitu. Dan Jadi itu bukan pertama kali Bono yang bukan kayak gitu. pertama kali, ada videonya Iya, tuh, ada Bang. videonya. Dia dulu sempat nebak juga dan berhasil nepis pakai satu tangan. Jadi emang lebih siap Maroko lah di penalti. Bener kayaknya kata Bang DJ ini si Belanda emang gak nyiapin adu penalti sih. Nggak nyiapin. Kelihatan gue ngelihatnya ya itu. Makanya kalau dimasukin Justin Kluivert itu bukan disiapin sebenarnya. Iya. Oh, yang paling bagus siapa? Iya. Gitu kan. Ya itulah. Tapi yang namanya adu penalti kan, ya kan? Bisa bikin dompet cekak kalau Iya, nggak. 50-50. 50-50. Bener. Arne Slot atau Erik ten Hag Apa? kira-kira? Jadi Pelatih. pelatih Belanda? Ya belum ada rumornya sih, cuman gua ngasih Karena ngelempar tapi dia pertanyaan aja. dirtek-nya Twente kan, agak Dirtek atau pelatih sih? Dirtek dia. Dirtek ya? Iya. Iya. Jadi mungkin agak-agak Bisa. ada konflik Enggak, peran. gue yakin Belanda akan ngelihat kayak Atau pelatih dari luar That's it. Belanda. Mungkin dia harus ngelihat kayak Brazil sama Inggris, Iya. ya kan? Narik dari luar ya. Pep lagi jangan. Hmm? Pep lagi jangan. Pep tapi rumor Italia ya. Rumor kenceng Italia. Aneh juga tuh tapi. Nggak Agak aneh unik lah. ya. agak Enggak, unik. tapi kalau Pep kan karena pernah main di Roma. Roma dan Brescia ya, mungkin dia ke Italia tuh bukan hal yang ini, mungkin challenge malah tantangan Iya, kan. iya. Dia nggak pernah megang negara juga kan. Belum pernah negara, Oke. negara lagi hancur dalam artian sepak bolanya ya, Iya. secara timnas ya. Oke, ini pindah lagi masih soal pelatih. Jurgen Klopp makin dikaitkan dengan kepelatihan timnas nasional Jerman. Jerman. Lu Bill, Udah setuju. Setuju udah. setuju ya udah nggak ada. Nggak ada emang, apalagi Kloppnya juga nggak megang apa-apa kan saat Iya, ini kan. lagi santai lah dia. Dan selain Jurgen Klopp, gue rasa juga harus ada satu lagi yang dilakukan oleh federasinya, itu adalah potong generasi. Oh iya. Oh, potong generasi. Yakin? Potong generasi, harus potong generasi. Yang tua-tua udah Yang cabut tua-tua ya. harnya udah nggak dipanggil. Oh, yang tutup kayak Goretzka, Sané Siapa tahu gitu ya. Neuer 4 tahun lagi Neuer. masih main kan, kita nggak Nggak, tahu. nggak. Gitu. Iya, Kalau enggak, tapi kalau potong generasinya gue mungkin setuju, tapi kalau kiper, kadang-kadang kiper itu 40 tahun, Bang. Dinosaur juara umur berapa? Ya elah, itu Loh, jauh bukan. banget gitu loh. Kiper itu kalau menurut gua dia punya kalau dia main reguler ya. Nah, iya. Kalau itu dia dia. main reguler, jadi refleksnya masih terjaga. Iya. Ya kalau umur 42 main terakhir kapan, Bang? 5 tahun lalu? Iya. Ya mohon maaf, Bang, mending VIP aja nonton gitu. Oh iya. Tapi dia di Munchen juga udah kalah sama Urbik. Justru itu. Itu dia tuh. Itu dia. Artinya Agak artinya kalau kiper
udah jarang dipasang atau berbagi, ya harusnya yang dipakai yang udah Yang sering main. Iya. Tapi Jurgen Klopp gimana Jurgen Klopp? Gue Cocok sih. mungkin klub mikir kali ya. Hah? Bukan gini loh. Lu biasa nanganin klub, Hmm. kecuali dia memang nasionalismenya tinggi, Iya. ya sudah oke. Ya ini aja dia datang ke Piala Dunia kan jadi pandit, jadi Iya. iya kan? Iya, jadi pandit. Jadi pandit. Bahagia Mungkin banget dia- mukanya. Iya, dia kan gila lu jadi pelatih satu negara. Iya. Iya kan? Negara yang punya itu masih 3 bintang ya udah 4 bintang ya. Iya. Iya. Tapi open Jurgen Klopp Iya. buat ke timnas Jerman. Iya, menurut gua Klopp pilihan yang rasional ya karena orang Jerman juga Betul. dan sekarang Jermannya lagi ini jadi bisa jadi juru selamatnya lah. Cuman kalau dilihat dari komposisi pemainnya, kita tahu Jurgen Klopp kan mainnya heavy total football, heavy metal kan. Betul. Ngepres nggak pernah selesai abis segala macam. Menurut gua komposisi pemainnya masih kurang nih Jerman. Iya. Buat kualitas pemainnya juga kayaknya untuk mainin apa yang dimauin sama Klopp agak berat kecuali Kloppnya mau adaptif kayak Ancelotti gitu. Jadi Oke. kejagoan pemain lu, skill set pemain lu yang unik-unik itu bisa lu Dimanfaatin kulik lah. lagi, bukan lu maksain strategi lu. Kalau dia mau kayak gitu mungkin lebih oke, lebih akan better. Tapi kalau lu emang mau heavy total football, heavy metal football di Jerman ini kayaknya masih agak kurang untuk Klopp. Tapi gue excited sih kalau Klopp nanganin timnas Jerman. Siapa tahu Klopp. Jadi kan Pep juga ini ya. Itu pengen. dia. Kalau Pep Itu lagi dia ya. jadi yang gue tunggu. Klopp Mourinho lagi. mungkin juga. Ya enggak dia. Mourinho Mourinho kan udah Siapa klub tahu. dulu. Iya, iya. Semusim Oke. doang paling Mourinho. Kita pindah lagi. Ada yang mau berkomentar tentang Prancis gak? Gue kayak ngebahas Prancis nih udah terlalu sempurna. Kayak nanti aja dulu pasti semifinal. Kayak bahas semifinal aja deh. Iya, kalau Prancis. Prancis di final aja bahasnya, Nanti prediksi aja final ya. kali ya. Ya Oke. kalau Bahaya. Prancis ya udahlah ya. Iya kayak ya udah lah ya. Karena- Kita semua tahu lah Prancis seperti apa. Gimana sih cara ngalahinnya itu Tim ya? nggak punya gelandang aja enak banget ya. Mainin di 4 depan aja. Iya. Bisa diganti-ganti lagi sama aja. Gelandangnya enak banget tuh. Oke, kita pindah. Ini Rehan udah pakai bajunya nih. Inggris. Iwan. Ini cukup ya gue sih nontonnya cukup dramatis ya sambil merem-merem semalam udah ngantuk banget tuh tengah malam. 3 save besar ya dari Mpasi kipernya apa namanya Benteng Republik kokonya kok. Demokratik Kongo. Iya, RD Asik. Kongo. Gimana Han? Nah, dari Ya. dulu sebagai fans lah ngelihat akhirnya Thomas Tuchel perjudiannya mengganti Rashford dan juga Noni Madueke dengan apa namanya Bukayo Saka dan juga Gordon. Gordon bisa menghasilkan Ya. 2 gol kemenangan untuk Sebelumnya gue mau apresiasi dulu buat Dokter Kongo ya, DR Kongo. Iya. Itu kipernya 4 save. Tadi Lionel Mpasi, 5 save sorry. Lionel Mpasi Dia 5 save 5 ternyata. save Iya. dan backnya juga gue apresiasi banget karena 4 backnya ternyata ada Tuan Sebe. relasinya dengan Premier Premier League kan, iya, gua juga semuanya tuh. bilangnya Awan bisa ada. ke West Ham, Tuan Zebe Burnley, Neymar, Masuaku, Newcastle. Sunderland ya? West Ham. Sorry, West Ham. West siapa? Masuaku. Iya Masuaku, West Ham. Terus si kaptennya dulu ternyata pernah di Newcastle tahun 2015 sampai Tapi yang tadi yang 2018. 3 pertama degradasi semua tuh. Degradasi semua. Tapi ternyata kayaknya ada apalannya nih. Ada Bang. apalannya Iya, ya. ke pemain-pemain Inggris yang ada di situ gitu. Walaupun 3 depannya bisa dibilang main abroad ya, cuman lainnya tuh ada apalannya. Jadi kelihatan banget dia tuh sering main sama lawan Iya, mereka. ngerti. Paham Jadi ngerti gimana bolanya gerakannya. ya. Iya, Apalagi betul, Wan bisa ada Rashford kan ketemu Betul. di latihan bertahun-tahun tuh di Betul, United. Berarti hampir satu squad ya berarti. Iya, karena kan Kongo ya. ada relasi dengan Inggris juga kan. Betul, betul. Beberapa Ya, orang kan betul. bisa ngebela Inggris juga. Jadi Oh, ada kayak Wan Wisa, Tuan Zebe segala macam. Jadi emang ada faktor itu juga kedekatannya. Jadi kenapa bisa serapi itu? Menurut gue juga ada faktor familiar ya. Cuman selain gue mau puji Tuchel dulu, gue mau agak kritik juga nih sama Tuchel. Gue kan di episode lalu bilang pemilihan pemain Tuchel oke nih pas menang abis lawan Kroasia kan. Terus? Tapi setelah 3 match itu kayak agak hilang nih. Kayak butuh butuh ya ternyata butuh ya. nih game changer. Kayak kemarin kalau Madueke diganti Palmer atau Foden, masalah selesai langsung sih menurut gue. Diganti siapa? Palmer. Palmer atau Cole Palmer. Cole Palmer. Cole Palmer. Atau Foden. Udah nggak ada orangnya. Iya udah nggak ada banget. Tapi ternyata dibutuhin juga buat Iya, tapi pemain-pemain game iya, changer. kan ada Anthony Gordon yang game changer. Akhirnya ada juga. Mungkin kepintaran otaknya Tuchel untuk manggil Gordon dan juga Saka kan. Akhirnya Saka. oke juga tuh. Cuman selain dari sayapnya ada juga dari bek kanannya kan. Reece James Ya, cedera. Cedera. Terus di interview untung tuh. interview Tuchel Gak bilang untung kan, kemarin gol pertama. Untung kalau gue. Iya. Kalau pemain Chelsea mah gue untung aja lah. Untung. Iya. si Reece James cedera terus Tuchel di interview ngomong kita nggak expect tuh James akan cedera. Ini agak aneh sih karena lu tahu Gimana sih? history injury-nya James Kan separah zamannya dia apa, juga, iya. zamannya dia apa dan lu nggak bawa bek kanan murni untuk ganti Reece James kan. Ada tren di situ, ada
Livramento yang Livramento juga cedera. Gue cedera. Mungkin Iya. tren ya paling ini. Hmm. Paling make sense kan. Jadi pas dia dicabut dan lu ganti oleh Jet Spence, kejadian kan golnya dari Kongo kan diawali dari Iya. sisi kanannya Jet Spence kan. Dan Betul. itu titik lemahnya ada di situ. Jadi pemanggil pemain Tuchel itu agak berbalik ke dia sedikit, tapi emang substitution in game manajemennya ini banget, oke banget, masukin Saka dan juga Gordon 2 assist, Harry Kane captain performance yang nggak usah dibahas lagi. Iya, Harry nggak Kane usah dibahas, dia mah emang world class. iya. Dan yang mau gue highlight tadi balik lagi ke Tuchel dan juga Jet Spence, kalau dilihat matchnya tuh 90% Spence diterakin sama Tuchel tuh. Iya, Iya. selalu Selalu selama diterakin sama selama Tuchel. Itu pemain lu yang- Kedengaran sampai lu ya? Apa Henderson break maksudnya nggak? Henderson break tuh si Iya. Tuchel ke Jet Spence doang. Maksudnya ini pemain lu yang panggil, lu mutusin buat gak mau manggil Trent, lu mutusin untuk manggil bek kanan dari tim Lu main yang bener 17. dong, jangan Pada sampai akhirnya gua lu marah-marah salah sama itu dia. sama Lu main yang bener dong, malu nih gue gitu. gue. Lebih ke kayak gitu sih. Jadi agak aneh juga Tuchel terlalu marah sama Spence, tapi sebenarnya lu Itu sendiri. pilihan dia. Pilihan dia sendiri manggil bek dari klub peringkat 17. Iya. Lu Bil, Ke situ lagi. Ke situ emang Tottenham Situ Hotspur lagi. intinya. ngelihat apa namanya Kongo yang begitu ya gue sih bilang bekerja keras ya, gue sampai suka sama winger siapa Cipenga ya, Cipenga. gue suka banget sama dia. Chelsea harus beli untuk menggantikan Aduh. Garnacho dan juga Satu match doang lo ini, Bang. Ya sih pemain randomnya nambah lagi tuh. Bu, ego lu sama Chelsea tuh lu redam dulu. ya Bil, gimana Bil ngeliat Inggris lah semalam sama Kongo. Betul kata Rehan tadi, emang beberapa relasi pemain Kongo ya, bahkan di tengah gue juga nambahin masih ada KMB dan beberapa nama lagi Iya, yang juga iya. main di IPL gitu Iya. ya. Ditambah juga gue nggak ngerti apa fungsi Jude Bellingham sebenarnya semalam. Bellingham ya. Fungsinya begini kalau gol. Iya, iya. Tapi Kan ini 2 kali golin. heading di save tuh lumayan. Tapi di Chance-nya. in-game nggak kelihatan. Iya sih, Iya. in-game Nah, agak kurang terlibat Dan sih dia. emang kalau lihat dari studinya Kongo semalam, bener-bener kalau kita lihat Arsenal dengan Declan Rice gitu kan, selalu dengan shooting jarak jauh ya, Iya. bisa dicoba gitu. Dan Tapi juga tadi malam, bola Declan juga. iya tadi malam memang Kongo nutup itu semua, Nutup ya. nutup semuanya. Dan gue mau, kenapa sih nggak coba mainin Maino gitu? Oh iya. Iya. Sebagai Bellingham yang ditarik ya karena Maino. iya, gue sempat bilang kalau misalnya Spen ditarik, Rice-nya jadi bek kanan, lalu masukin Maino di tengah. Tapi itu nggak masalah sih sebenarnya sih, karena yang dibutuhkan Inggris adalah sebenarnya yang bisa memegang bola. Dan keputusan Tuchel untuk memasukkan Eze menurut gue sih udah tepat banget ya. Oh iya Karena- sih juga. Karena dengan masuknya Eze tuh kelihatan gitu, perubahannya langsung kerasa di luar Saka dan Gordon tentunya. Iya. Tapi Eze di sana dia bisa main kiri kanan, bisa nembus dan berani masuk, itu yang nggak dipunyain Inggris selama pertandingan kemarin. Iya, karena Rice sama Anderson agak mirip sih tipikalnya. Mirip ya. Gelandangnya dua-duanya sama-sama suka ngalirin bola. Ngalirin bola box to box box gitu to kan. box, nggak yang kreatif. Oke. Ya, Bang, ngeliat Inggris? Ya kalau yang dibilang Rehan sama Billy tuh udah semua lah udah oke. Ah. Udah bener, buat gue juga sama ngeliatannya. Tuchel Tapi- lagi-lagi selamat. ya? Tuh kan gue liat yang gue jelas volume rambutnya makin berkurang gitu ya kemarin itu ya. Kalau Usia Bang. Oh, iya kan, teknis. Thomas Tuchel. Enggak, tapi ya akhirnya gue ngelihat gini ya, ketika Republik Demokratik Kongo bisa nahan imbang Portugal 1-1, cuma kalah Susah 1 ternyata. gol sama Kolombia. Iya. Kemudian dia bisa membalikan ketertinggalan jadi menang lawan Uzbek. Ya bagaimana mereka melangkah sampai ke 32 besar. ya ke utara Amerika, kemudian ke 3 besar, ya menurut gue terlihat dari cara main mereka, semangat mereka ya main Semangatnya mereka ya. sih. Luar Dan biasa. buat gue sebagai pecinta sepak bola tuh menghibur, meskipun gue sangat yakin sangat menghibur. meskipun gue yakin fans Inggris itu udah deg-degan setengah mati. Gue mau gimana besok di kehidupan ini gitu kan. Rusuh pasti di Inggris itu. Iya, sama netizen di Indonesia udah pasti kalau yang mau kantor bingung, ya kan. Coba kalah nggak pakai baju itu, kecuali kayak si Billy ya kan, yang kering cuma ini bang gitu, ya udah. Tapi ya nanti kan kalau Inggris kita mungkin bahas ya dengan Meksikonya Meksiko. ya, ini Iya. karena kan jadi tantangan tersendiri. Betul. Ya moga-moga Thomas Tuchel punya strateginya sendiri lah. Artinya dia belajar dari laga-laga ini. Tapi satu ya memang Harry Kane sih. Ya beruntung bersyukur Inggris tuh punya seorang Harry Kane lah. Itu aja. Oke. Kalau gue ngeliat Inggris. Ini mungkin kita pindah dari pembahasan review ya, karena kayaknya udah cukup lah bahas review ke preview yang akan bermain. Ini ada paling 3 tim besar sih yang pengen gua highlight di sini. Ada Spanyol, Portugal, Kroasia sama Argentina ya. Dari Spanyol dulu deh. Apa ya, gua kemarin bilang sama Akbar di sini kalau misalkan Spanyol itu ternyata di Piala Dunia cukup berbeda dari di Euro. Somehow chemistry mereka nggak dapet, padahal materi pemain, pelatih semuanya masih sama seperti mereka juara Euro.
2024 kemarin. Dan tadi juga udah sempat kita bahas Italia, Jerman dan juga Spanyol setelah juara dari 2006 sampai 2014 sampai sekarang belum ada yang begitu excel di Piala Dunia selanjutnya. Nah, bertemu dengan Austria yang cukup merepotkan Argentina juga di pertandingan grup. Ini nanti akan seperti apa Spanyol lawan Austria, Bill, kalau lu ngeliatnya? Ferran Torres ngegolin sih. Jangan starter. Torres ya. Gue sebenarnya sih menunggu Magic Yamal ya. Itu juga- Masih belum terlihat nih. Itu sampai juga sekarang belum nih. keluar. Nah, gue nggak tahu. Kan iya, selalu iya, kalau oke. konten kreator luar kan Indonesia juga selalu ngebanding-bandingin kan. Mm-mm. Mana sih anak muda Spanyol gitu kan. Hmm. Neymar, Neymar lagi. Vini, Sini, Mbappe, Mbappe. Oke. Messi kan selalu kena gitu Yamal. Dan gue ngelihat permainan Spanyol, gue malah curiga ya. Kayaknya memang mereka menyiapkannya bukan untuk sekarang, tapi untuk di 2030 saat mereka jadi tuan rumah. Oh. Kalau menurut saya pribadi ya. Iya, iya, iya. Karena kalau ngelihat pemainnya yang dipanggil oleh De La Fuente sekarang tuh pun pada saat nanti 2030 mereka menjadi tuan rumah itu mereka dalam masa prime-nya semua. Iya sih. Kalau masih dia pelatihnya. Kalau udah Ya, yang mungkin lain lah, ganti mungkin. lagi ya kan. Mungkin ya, tapi kan setidaknya core-nya kan masih itu, Bang. Iya, tetap. Enggak, Oh, mungkin itu kalau masih ganti itu. pelatih gantian. Pemain Barcelona nggak ada yang dipanggil. Waduh. Berapa? Ini kan Madrid, ini kan Madrid Iya, dari Madrid. Enggak, tapi pemain Barcelona yang tidak ya. Nggak pindah. Wah gila kalau itu sih. Ternyata bikin negara Katalunya. Wah. Katalunya main. Rame Berat, lagi. Mas. Jadi untuk tapi lolos sih. Oh, Austria Tetap- lolos sih. Tetap lolos ya. Tetap lolos. Tapi mungkin skor tipis ya. Tapi seru-seru. Iya. Harusnya seru. Setujuan lama yang ini kalau misalkan untuk dipersiapkan di 2030 walaupun masih jauh sih. Iya. Kita juga kan mempersiapkan di 2030. 2030 ada King Indo bener, insya Allah. Amin. Amin. Tapi 2030 juga yang mau gue highlight kan tuan rumahnya Portugal, Maroko, Banyak, Spanyol banyak, kan. banyak, Ya, iya. tiga utamanya itu kan. Iya. Portugal masih ada Cristiano Ronaldo, itu pegang omongan. 45 tahun, Mas. Pegang pokoknya gue deh sekarang. Oke. Seenggaknya buat jualan bang. Ada di Iya bench sih, aja buat iya, jualan. iya, iya. Masa ikon Portugal nggak ada di tuan rumah? Ah, iya bisa Iya, loh. buat jualan aja. 45 tahun ya? Mungkin Itu nanti tadi apa Vini, Yamal, Olise, Dembele, Ronaldo masih ada di conversation itu. Tapi ini Spanyol ini gimana nih? Ya, oh ya Spanyol ya, ini bercanda mulu gua. Nah, Spanyol tadi, gue setuju sama Billy ya. Ini kayak lewatnya Austria gampang karena kurang meyakinkan lah. Austria cuma sekali menang, hampir kalah. Hampir tersingkir, Hampir bukan cuma hampir tersingkir, kalah. bener. Hampir Oh, pulang. iya, dia Hampir dia sama sama Aljazair, Aljazair ya, kan. ya, ya. Menit gol 96, Mahrez, ya. Kalisic Saptic 96, golnya 3 sama Argentina kalah 2-0. Menurut gue kurang meyakinkan lah Austria. Dan Spanyol juga masih bisa lebih baik lagi, tapi untuk fase grup udah cukup lah buat dia karena seri lawan Kongo, menang 4-0 lawan Cape Verde. Sorry, Cape Verde. Udah tuh ngomongin Kongo mulu. Iya, iya. Mirip-mirip sama-sama debutan. Iya. Menang 4-0 lawan Saudi Arabia itu highlights-nya 3 gol di first half itu paling Iya, oke. Tapi Uruguay kemarin emang Uruguay-nya aja sih kayaknya. Ya. Jadi masalah di Uruguay-nya sih. Uruguay Spanyolnya agak kurang aneh. juga sebenarnya. Cuman seenggaknya udah ketemu lah polanya dikit-dikit dan Austria ini seenggaknya lewat dulu lah. Spanyol masih bisa. Kayaknya full power dari Spanyol belum keluar bang di Iya, Itu dia. kalau Di gua sini- ngelihatnya itu dan ini kan Austria akan menjadi negara Eropa pertama yang mereka hadapi di gelaran kali Oh, ini iya. ya. Kan kalau Oh, iya, sebelumnya iya. kan dia Sebelumnya ngelawan dari luar semua ya? tim Afrika, Asia. Amerika Latin Selatan, sama Asia, Asia, ya kan. Dan kayaknya kalau ngelihat sejarah dengan Austria tuh sebuah pertandingan yang biasanya kan mereka lewati dengan kemenangan Ah. kayak gitu. Dan justru kalau gue yakin mungkin di sini Austria dibantai sama dia. Kayak Arab gitu bang ya. Ya mungkin ya, tapi mungkin nggak 4-0, mungkin 3-0, 3-0, ya. seperti itu. menang meyakinkan lah. Ya, karena mereka jujur ya, harus menyiapkan ini dengan baik. Karena kalau mereka lolos 16 besar, Portugal. antara Portugal atau Kroasia, itu akan menjadi ujian tersendiri supaya mereka bisa melangkah lebih jauh. Jadi ya, ini mereka kan ketemu Eropa terus nih, Dev. Iya terus ya. Kalau Bisa ketemu apalagi Eropa kalau terus. Belgia juga lolos kan. Kalau Belgia Menang kan lawan akan, US. ya nanti bisa jadi lawan berikutnya kan, Iya. atau nanti Perancis ya kan, seperti Iya, itu. iya, iya, Jadi ya ini pride mereka di benua biru, mereka pertaruhkan juga. Harusnya Austria sih nggak. Bukan tantangan. Ya tapi jangan besar. nganggap enteng juga Iya, ya. itu Ah, ini Jerman kan ya. kita- Iya kan? Ini aja. Ya. Ya tapi Oke. kalau namanya babak gugur emang sebenarnya harusnya semua tetap nyiapin buat penalti. Penalti, bener. Kita nggak pernah tahu. We never know. Iya. We never Pembelajaran ya Iya. dari Jerman Jerman dan dan juga Belanda. Belanda yang sangat berharga. Lanjut bang, ini tadi nyambung ke Portugal sama Kroasia Kroasia ya. juga. Ya, Lu, Modric bisa nggak ngeberhentiin atau membuat kejutan nih untuk Portugal? ya gini. Kalau kita ngomongin bagaimana Portugal dan Kroasia di 2 edisi terakhir,
Portugal tuh Empat besar loh. nggak lebih bersinar dari Kroasia, Kroasia. iya. Di Rusia, Portugal terhenti di 16 besar kalah sama Uruguay. Kroasia bahkan nyampe final. Final. 4 tahun lalu Portugal disingkirin Maroko Iya. di perempat final, ya kan? Kroasia lolos sampai semifinal dan akhirnya Juara 3. peringkat ketiga. Jadi kalau ngelihat mereka sampai di sana, ya di gelaran ini Kroasia kok kayaknya punya pengalaman cukup oke. Kelebihannya Kroasia barangkali ini Zlatko Dalic kan masih di situ. Zlatko Dalic. Iya, jadi ini salah satu kelebihan kalau seorang nakoda tuh dia udah paham energi yang mau dia tularkan kepada para pemainnya itu ada di situ. Nah, ini bisa jadi semangat buat Kroasia. Sekali lagi gue sering ngomong bahwa Kroasia ini kan negara yang pecahan Yugoslavia, Iya. perang sesama gitu ya. Jadi mereka juga punya semangat bertarungnya tuh luar biasa. Oh iya. Dan lo kalau lihat materi-materi pemainnya sebenarnya kan kita kenal semua. Iya. Hari-hari juga ada gitu di kuping kita gitu kan. Nah, kalau lo ngomongin Luka Modric ya ini kan salah satu yang gue pikir last dance-nya kemarin, nggak taunya masih ada kapten. aja, iya kan masih kapten. Nah, cuma Kroasia itu memang ada momok menghadapi Portugal, Dev, ketika mereka di turnamen resmi. Tahun 96 mereka ketemu kalah 3-0. 2016 mereka ketemu kalah 1-0. Nah, buat Portugal, gue masih ingat itu kemenangan atas Kroasia itu terjadi di 16 besar, fase pertama di babak gugur, yang membuat langkah mereka akhirnya jadi juara. Ya barangkali kan, Yes, itu dia nih. cocok loginya Iya, keulang iya. lagi, ya kan? Dan waktu lawan Kroasia itu kan ya siapa ya, ingat kan 2016 dia Iya. lolos ke fase gugur seri 3 kali kan, Mil? Iya. Iya, ini juga kan ya gitulah. Ya, jadi siapa tahu. Kurang Tapi meyakinkan. ya ini laga, ya menurut gua laga seru, laga 50-50 ya, dan barangkali terutama untuk si Roberto Martinez, ya lu kan ya udahlah, masa lu lihat tuh Belgia tuh udah lolos dengan semangatnya gitu, masa Iya. Portugal nggak Iya. bisa bawa. Kalau gua ngeliatnya itu dulu ya dari laga itu. Lu Han? Tadi gue nyambung ke track record Portugal ketemu Kroasia ini, gue nyatet ada 8 game mereka ketemu, Portugal tuh 5 kali menang. Cuma sekali kalah dan 2 kali seri. Dan di match itu nggak pernah 0-0, Bang. Iya, selalu Ada gol. Itu Selalu ada menariknya. gol. Itu menariknya, jadi match-nya mereka sering ketemu dan didominasi Portugal dan selalu ada gol. Ya. Nah, kalau gue mau highlight ke bagian selalu ada gol ya. Kalau selalu ada gol berarti kemungkinan besar yang golin Cristiano Ronaldo. Kenapa? Nih, gue bahas ya kenapa. Karena Udah match pasti aja match nih. pertama Portugal, dia kan dihujat tuh nggak golin sama Betul, sekali. Iya. betul. Nggak dihujat Yes. karena Messi hat-trick, And then he's back kan? Mbappe Haaland, dan Iya, dia back. back. Kemarin I'm back. kemarin lawan Kolombia, nggak Iya. ngapa-ngapain, dihujat lagi kan. Messi gol free kick. Sekarang berarti. Back to back Back jatuhnya to ya. back. Dia emang Ronaldo ini temanya fluktuatif deh. Jadi nggak golin. Nanti cek lawan Kroasia. Itu kayak klub Gua- di Premier League deh yang pas zaman pelatihnya dari Portugal juga kan gitu, menang kalah Menang kalah berapa gitu, ya? iya kan? Si Ronaldo kayak polanya Iya, udah mulai kayak gini kayak nih, Bang. gitu ya. Kayak agak kalau dihujat dia comeback, kalau udah di atas angin Di dia atas nggak golin angin. lagi. Iya. Dihujat, dipecut, baru dia bilang I'm back kan ke kamera. Iya, Jadi iya. itulah ada mentality monster kalau dibilang dari Ronaldo, kalau dia dihujat dia akan bounce back lebih tinggi lagi, dan karena matchnya lawan Kroasia ada sejarahnya nggak pernah 0-0 dan selalu ada gol. Pasti ada Menurut gol gua ya. Portugal yang golin akan Ronaldo. Atau pemain lain, tapi Ronaldo udah pasti Tapi diskonsif. Misalnya 2-0. enggak, tapi Ronaldo golin ke gawang Kroasia dong. Iya. Ya, takutnya gol bunuh diri Takutnya ya kan mau clearance masuk kan. Masuk, golin sih. Iya. On goal. Ronaldo ada di score sheet, Bill. Gimana lu? Bisa, mungkin Bisa. ya. Dia mah setujunya Ronaldo nggak ada di line up. Lebih ke ini dia. Bisa Iya. kalau diturunkan Iya. kata Willy gitu. Iya, makanya ini kan Lebih setuju Goncalo Ramos. ini kan ini apa namanya tidak sepaham lah. Menurut gue sih Portugal harus main buat Portugal ya. Ya emang main buat siapa, Bel? Enggak, karena gini Bang, kalau kita lihat Kroasia, mereka itu sadar bahwa mereka itu negara kecil. Kecil. Betul. iya. Dan kolektif. ya, Sepak bola tuh membawa kegembiraan, betul, kebahagiaan nah, buat itu. rakyatnya. Beda dengan Betul. Portugal. Iya. Pemainnya udah merasa mungkin ya, pemainnya merasa bintang semua di situ. Betul. Kayak lu kenal banget ya Portugal ya, kayaknya. Sering WA, sering WA. Oh, sering WA. WA. WA tuh ya orang Portugal. Datang Iya, ke pancoran, iya. Bang, main Portugal di Indonesia mau Dia dijadiin main. salah satu pelajaran di ini loh. Bahasa. Sekolah loh, bahasa loh. Oh, Iya kan? Portugis. Banyak lah gitu. Rame. Iya kan, sebelum Prancis Portugal dulu sempet diomongin. Ya udah, enggak lanjut dulu ini tadi Iya, Portugal. oke.
Kalau ngeliat kemarin Portugal pertandingan terakhir lawan Uzbek itu kan kelihatan ya, saat Joao Felix pegang bola di depan, pemainnya nggak ada yang bantuin tuh. Ya. Semuanya diam di belakang ya. Nah itu yang harus mungkin diperbaiki sama mereka gitu. Jadi Ya. biar nggak kekurangan orang saat menyerang gitu. Hmm. Dan untuk Ronaldo score sheet mungkin ya, mungkin. Tapi Mungkin Portugal nggak. menang sih. Portugal menang. Menang tapi tipis. Tipis Wah. banget. Mau tipis mulu kecuali Uzbek ya di bantai. Serem. Bahkan bisa jadi adu penalti sih. Adu penalti mungkin. Adu penalti. Adu penalti. Wah, kalau adu penalti sih Penalti menang Portugal sih. Seru nih. Sorry. enggak sih, enggak tahu sih. Ya, Penendang. enggak, tapi Kroasia itu di edisi Qatar dia dua Iya, kali dua kali ngalahin menang. Jepang Iya, sama iya. Brasil. Itu Dan dia. kipernya tuh Bener-bener. Livakovic yang emang Masih. waktu Messi golin semifinal penalti itu pun ketebak, cuma kenceng ke atas Iya. kan. Dan Messi bilang nggak bisa kalau dia harus kenceng tuh ke atas. Bagus. Tapi Ya. menarik pasti kalau penalti Bang, karena Iya. penendang Portugal juga semuanya penendang utama di klub ya kan. Iya. Bruno, Ronaldo, Vitinha, Bernardo. Mendes juga tendangannya bagus kan. Iya. Jadi Diego agak Dalot? menarik nih. Diego Dalot gak usah main. Nggak usah. samain. Gue kaget tuh lawan Kolombia tiba-tiba Tiba-tiba Sebenarnya- terupas. iya. Sebenarnya Jago, kalau jago, lihat jago. materi pemain Portugal dalam best performance-nya, harusnya sih mereka Di atas angin jauh Bang. iya harusnya. masalahnya kan nggak keluar, Bang. Iya, Iya. ini dia yang Nggak nyatu sebagai tim. Permasalahannya yang sampai sekarang Portugal bermain itu ya potensi yang udah kita bahas dari tadi itu belum keluar lah. Kalau lawan Uzbek kemarin kan ya kalau gue sih nggak bisa bilang itu akan menjadi parameter utama Portugal ya. Iya. Lawan Kolombia sih kalau Lawan kemarin. Kolombia. Kalau Kolombia malah gue nggak jadiin parameter, karena buat gue tuh gue selalu Udah percaya lama sih. dia sengaja itu. Yang penting gue nggak kalah. Kalau kalah gue dibully. Iya, Tapi gue nggak mau menang. Hampir kalah tapi Bang kemarin Bang waktu Ya. Kolombia. Iya benar. Tapi sebenarnya kalau dia menang kan dia jadi sebagan nama Argentina. Gue selalu percaya itu kok. Terserah Berarti lu ngomong apa. Berarti emang Buat dia Portugal mending gue ketemu Spanyol 16 besar. dan Prancis nanti kalau lolos. Pede kok. Dia buktinya menang di 2016 sama Prancis. Yuk, 2000. Loh iya maksud gue pengalaman Ada- itu ada. ada Pengalaman jadi ada. buat ininya gitu Oh loh. iya. Ada keyakinan untuk bisa keyakinan ya. mengulang lagi. Iya kan? Lah. Belum 2016 belum. Oke, itu dari Portugal. Ada yang mau nambahin lagi? Udah cukup. Cukup. Ya. Famus Berarti Portugal ya. Famus Portugal menang ya. Iya. Ini gue juga makin kesini sebagai pendukung Portugal di Piala Dunia kali ini agak berkurang semangat gue untuk mendukung Asli karena gue juga bete sih. iya kan? Nontonnya. Karena ya gue nggak tahu kalau misalkan Portugal terjadi kan lagi. gal ya belakangnya. Iya. Wah, jadi kayak Senegal nih. Hai. Berima lagi. baru. Maksudnya jadi apa namanya? Mainnya jamnya sama soalnya. Apa? Jamnya mainnya kayak sama deh. Lawan Senegal. Jam 3 pagi bener. Iya kan? Enggak, Senegal. 6. 6 ya? Senegal Portugal jam 6. Senegal Iya. tadi jam 4 ya. Ya itulah. Dicocok-cocokin. Portugal Kroasia menurut sobat halftime break kalian bisa komen di kolom komentar Cristiano Ronaldo akan cetak gol apa enggak, yang menang Kroasia apa Portugal, tapi yang jelas ini dia nih. Argentina akan melawan salah satu tim yang debutan dan cukup mengejutkan juga, tapi berbeda dari Dr. Kongo. Mungkin kalau Kongo tadi pemainnya banyak yang bermain di Liga Inggris. Liga Inggris ya gitu. Tapi kalau ini Cape Verde benar-benar ya kita baru tahu pemainnya semua ya di sini gitu. Masa sih? Lu masa nggak kenal Fozino? Kagak. Iya, dia kan temannya Witan Sulaiman. Berarti lu nggak ngikutin timnas kita lu. Enggak emang. Wah, gawat. Gue tau Fauzinya ya dong pernah. Oh, iya, Tapi iya. selainnya gue gak tau. Iya, iya. Iya. Jujur ya negaranya pun baru denger gue. Baru dengar ya? Namanya aja banyak Cape Verde, Cabo Verde, Tanjung Hijau. Iya. Ya itu kan Udah. pemilihan bahasa aja, ya kan. Lawan Argentina Bang, lu udah pakai jersey sebagai fans Argentina di sini. Ya, gue berharap Lionel Scaloni bukan orang yang besar kepala, dan gue yakin dia bukan. Bukan Jadi lah, dia dengan Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, dan tim Martinez sudah akan Iya. menyiapkan tim Argentina karena jarak mainnya kan agak jauh nih. Iya, 6 hari. Argentina ya kan. Tadi pagi gue dengar Messi jatuh di latihan, gue nggak ngerti. Oh iya. Moga-moga sih nggak ada masalah berarti. Tapi yang pasti yang gue berharap tidak bisa kemana, karena kita ngelihat bagaimana RD Kongo aja menyulitkan Inggris dan Portugal. Inggris dan Portugal. Dan jadi ini laga yang penting. Kalau gue berharap gini, Dev. Gue mau highlight tadi kan Ronaldo ya, Ya. harapannya bikin gol. Gue berharap Messi juga bikin gol. Karena kalau bikin gol ini Piala Dunia menurut gue yang paling menyenangkan gue tonton. Karena di 32 besar ini semua monster-monster singa-singa lapangan hijau tuh bikin gol. Ya. Lu sebut Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland, ya kan? Kalau Ronaldo dan Messi bisa bikin gol kan ya Makin seru. Oke. sebagai pecinta sepak bola
kita terhibur. Nah, tinggal memang bagaimana nyiapin menghadapi Cape Verde. Sekali lagi, buat Cape Verde itu lolos ke 32 besar kan menambah panjang cerita mereka nanti. Iya. Buat negaranya, buat anak cucunya gitu ya. Siapa lo bisa seri sama Spanyol? Pertama siapa bisa ke Piala Dunia? Yang Iya. mungkin 4 tahun lagi belum tentu. Kalau ya moga-moga ya, kan negaranya nggak sepadat Cakung katanya kan. Yes. Wow. Iya kan? Ya kalau Nigeria atau Kamerun mungkin improve lagi Ya bisa makanya lolos. Iya. Iya. belum tentu Belum tentu lolos bisa juga, itu ya. kan. Nah, Spanyol, Uruguay, dia tidak terkalahkan loh. Iya. Iya kan? Tuh. Ya. 3 kali imbang. Artinya ada semangat itu. Yang pasti kalau Cape Verde, kalau dia pengen menyulitkan Argentina, ya dia respect sama Argentina, iya. Tapi jangan jadi tulis pengen karena main sama Messi nanti rebutan tukeran baju Baju. sama Messi. Iya kan? Foto lagi foto bareng-bareng. Lu kan waktu di Qatar Australia mau ngelawan Argentina foto dulu pemainnya di Iya. iya kan ya tapi ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Tapi kan artinya mereka akan memainkan laga itu dengan maksimal Iya. gitu kan. Nah, Argentina juga harusnya seperti itu. Buat gue Messi sendiri ya sebagai kapten yang sudah ya kita tahu lah bagaimana dia gitu ya. Pasti dia juga tidak akan bermain buat dirinya mengejar rekor dan segala macam, tapi bagaimana semakin dekat dengan bisa back to back Argentina. Dan ya itu ya gue rasa Lionel Scaloni udah siapkan. Yang maksud gue disiapkan itu gini, ketika dia menghadapi Jordan kan memang dia banyak melakukan rotasi pemain ya. Iya. Karena apapun hasilnya kan dia juara grup. Juara grup tuh. Nah gue nggak tahu apakah dia akan berpikir akan rotasi gitu dibanding dia akan menyiapkan tim intinya gitu. Ya itu yang harusnya nanti kita lihat. Karena kan demi strategi kadang-kadang bisa aja Iya. dilakukan itu. Tapi gue yakin sih harusnya Scaloni enggak sih ya, kayak gitu. Ya kalau Argentina bermain seperti layaknya Argentina yang kita tahu, ya harusnya ini gue nggak bilang ini akan mudah ya, tapi harusnya mereka akan ke 16 besar. Kalau gue sih sekilas gitu. Ya moga-moga Messi bisa hadir di situ ya. Karena emang lo lihat kan ya 40 menit keberapa dia masuk waktu lawan Jordan? 60 ya? sekian lah. Iya. Ya. 1 jam Argentina main tanpa Messi ya gue nggak ngelihat Argentina yang bersama Messi biasanya gitu ya kan. Nico pas ya individunya mungkin oke, tapi nggak tahu habis gocek-gocek dia mau kemana gitu ya itu agak beda. Nah itu PR tersendiri lah nanti buat Scaloni. Lu Bill, bakal ada kejutan nggak Argentina sama Cape Verde nanti? Kayaknya satu dunia bakal pada kejutan ya. Iya. Iya kan? Iya, Pasti iya. ya. Tapi untuk kapan Argentina sendiri ya, gue menyoroti saat ini masih Messi yang bisa nyetak gol dari open play. ya Dari kan lawan play. Jordan kan semua bola Iya, mati. bola mati. Itu Nah. tadi nggak ada Messi bola mati. Iya, bola itu Messi, dia. bola mati. Dan untuk Cape Verde sendiri harus hati-hati di depan kotak penalti mereka kalau nggak mau Betul. kejadian seperti lawan Jordan kemarin. Untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang nggak penting gitu. Jadi Oke. mungkin Cape Verde bisa nahan, Iya. tapi tetap Argentina sih. Yang menang. Mulus banget jalannya. Jangan gitu. Messi bakal main nggak? Messi main. Messi main. Baik dia orang baik. Dia juga ngincer. Kenal ya? Kenal ya? Kenal. Kenal. Kok sih? Baik. Sering WA nggak? Baik. Ya gue lihat sih foto lo sama Messi ya. Messi itu. Siapa itu ngedit? Itu bida Messi kali, Bang. Oh iya. Wah, itu lokal tuh. bener. Ini kan kalau dilihat dari papan skor, Kylian Mbappe Han Iya. udah iya. beda 2 nih. Iya. Beda 2. Sama. Berarti Dia all hat-trick ya? time. Enggak di Di ukuran. Oh iya. Heeh. Kok beda 2 udah sama? Udah sama, dong. 6, Kan kemarin bikin brace. Iya. kalau di yang apa namanya all time-nya Ya udah sama all time juga. iya. Ya, Masih Mbappe. Si Mbappe udah 18 atau 17, Messi 19. Ya, all time beda 2 baru. Yang all time Ingat gua. deh. Iya, all Nah, time beda 2. maksud gua ya gimana kan tadi lu bilang Messi starter. Bakal ada ambisi cetak gol kayak Cristiano Ronaldo atau Oh, tadi kalau kita ngomongin statistik all time selalu beda 2 karena kan dia sekarang sama tuh 66 kan. Jadi emang gapnya 2 terus. Kecuali sekarang dikejar gitu. Jadi klarifikasi aja. Gimana tadi pertanyaannya? Messi golin. Menurut gue ya. Kalau tadi kan ngiranya Argentina gampang kan menang lawan Tanjung Enggak, Priok. gua nggak bilang Nggak gampang. Oh, salah berarti saya. Ya. Nah, Tanjung gue juga Dia bilang mulus. mulus. Oh iya, mulus. Kalau gue mulus. bilang kalau nggak nganggap enteng harusnya sih bisa. Oh iya, nah itu. Gue juga ngelihat Tanjung Verde bisa kasih perlawanan karena di fase grup Argentina tuh kurang teruji Bang ketemu timnya. Yes. Kita lihat Austria enggak berarti? Austria, Jordan dan Algeria semuanya nggak bener Iya, kan? bener. Austria dan Algeria semuanya nggak pernah dapat clean sheet Oh, selalu kebobolan. di grup masing-masingnya Oh, dapat oke. clean sheet cuman Argentina dengan Argentina. 2 kali clean sheet kan. Jadi mereka bertiga ini saling bobol, saling kejebolan, saling cetak gol segala macam, saling bunuh-bunuhan. Berarti buktinya adalah
pertahanan 3 tim ini lawannya kurang teruji, kurang bagus. Sementara Tanjung Verde 2 kali clean sheet, satunya lawan Spanyol. Jadi ini bisa jadi catatan tersendiri buat Argentina kalau Itu lu dia kayaknya yang pertama gua kali nih ketemu coba tim untuk yang pertahanannya angkat, bagus bisa dibilang di atas kertas ya on paper secara record clean sheet. Jadi ini bisa jadi alarm bahaya juga buat Argentina. Buat Argentina kan, iya. Jangan nganggap remeh Tanjung Verde dengan pertahanannya dan juga dengan fighting spiritnya dan juga dengan posisinya yang walaupun 40 tahun kita lihat bisa lagi on fire ngasih saves banyak banget untuk Tanjung Verde. Bisa ngasih mentalitas juga dan Tanjung Verde bener jangan kasih foul Messi atau pemain Argentina di depan atau kotak di titik penalti karena kalaupun Iya. bukan Messi yang ngambil kemarin lawan Chelsea juga bagus banget. Free kick segala macam, Lautaro bisa ngambil penalti segala macam, set piece-nya dan jangan ngasih angin lah buat Argentina walaupun itu agak susah ya. Tapi untuk menahan Argentina, Tanjung Verde menurut gue punya potensi untuk itu. Jadi bakal jadi match yang menarik tapi tetap Argentina yang lewat menurut gue. Lewat maksudnya lolos ya. Lolos. Lewat tuh. Iya. Enggak tolong Lewat supaya benar. nggak ada kesalahan persepsi, perbedaan persepsi. Lewat bagan ini. Gitu. Hilang gitu. Oke, tapi kalau gue sih ngeliatnya ya sama kayak Billy ya, satu dunia pasti mengharapkan ada kejutan. Iya. Satu dunia mana lu? Ya, fans Satu dunia Argentina kecuali ya Argentina. enggak lah lu kacau lu satu dunia. Ya kan maksudnya Argentina. banyak yang inilah yang mengharapkan kejutan. Kalau gue sih ngelihat Argentina lawan Cape Verde, gue justru bukan berharap tapi malah khawatir akan ada kejutan gitu loh. Khawatir Argentina entah gimana lini depannya kesulitan lah untuk ngebobol atau kejadian Cape Verde lawan Spanyol itu terjadi lagi. Tapi baik lagi lah, even itu nanti kejadian, ya gue rasa dua only Messi bisa ngebongkar itu Magic-nya semua. keluar. Iya moga-moga ya karena Itu sih, Lionel Messi kalau buat gue ya ngeliat itulah dia yang kayaknya menikmati dia aja gue jujur aja sih. Iya. Karena gini banyak fans Argentina atau siapapun di luar fans Argentina kalau ngelihat Bagan tuh kayak bilang ini semua di setting Argentina biar mulus. Gue sih ngelihat ya mungkin kelihatan kalau ngelihat dari peringkat ya dan lain-lain mungkin iya tapi gue masih kepada keyakinan gue hanya ingin menikmati Argentina sejauh mereka bisa seperti apa di edisi kali ini. Ya karena menurut gue ya kalau mereka lolos Australia dan Mesir juga sama-sama nyulitin. Kalau ketemu Australia kan berarti ulangan 16 besar 4 tahun lalu. Ketemu Mesir lu akan ngelihat bagaimana Mo Salah berusaha untuk maksimalnya kan. Lu kalau masuk perempat final ada Kolombia atau Swiss. Kalau Kolombia lewat dari Ghana. Ya, tapi ya ini menarik ya Dev 32 besar. Tim Afrika sampai hari ini dari 9 dari 10 yang lolos baru satu yang ke 16 besar. Maroko masih ada 4 lagi kan. Kita ngobrol masih Cape Verde, Ghana, Aljazair dan Mesir yang akan bermain. Kalau Amerika Latin dari 6 Sebagian semua ya. Sebagian semua. Kanan. Amerika Latin kan juga gitu ya, udah satu lagi tersingkir kan, Ekuador. Nah itu tadi gue bilang, kan moga-moga nggak ada pemain Argentina yang rese tuh, yang begini-begini ke lawan gitu. Karena 2 kartu merah yang begini-gini tuh Paraguay sama Ekuador. Karena emang kultur di Amerika Selatan itu bukan kultur ya, gue ngeliat sering kali mereka emang begitu kalau umumnya sering banget gitu ya, mungkin refleks kan. Oke. Satu lagi deh. Apa? Itu ada iklan gue lihat tadi tuh di medsos. Belanda lagi nyari ini pelatih adu penalti. Soalnya gelaran Piala Dunianya tuh kalahnya adu penalti terus seringnya. 2014, 2018 kan nggak lolos. 2022 kemarin ya. Argentina. Jadi fans mereka bilang kita tuh nggak pernah kalah. 90 menit. 90, 120 nggak pernah kalah. Tapi kalau udah adu penalti pengen matiin aja. Iya kan? Seperti itu. Oke, mungkin itu pembahasan di halftime break edisi kali ini ya. Sembari kita mengawal sampai match terakhir round 32 besar dan mungkin nanti di babak 16 besar kita mungkin syutingnya di tempat yang berbeda. Oh gitu? Kita ke Azteca atau ke New Jersey? Kanada? Ke Kanada. Kanada udah kelar kayaknya. Oh iya, udah kelar. Kayaknya kali ya. Ke New Jersey? Ya nanti pokoknya kita New Jersey maksudnya seragam baru ya, jersey baru. Ya pokoknya nanti disaksikan aja lah. Nanti kita mungkin akan ada syuting di luar dan mungkin akan ditemani oleh beliau-beliau ini juga. Nanti lihat aja komunitas pokoknya. Undit Indonesia ya. Betul. Bisa kalau jadi kesana ini. ketuaan nggak sih? Nanti itu aja kita ngobrol dari aja ke sini. Tapi yang jelas buat sahabat Kompas dan sobat halftime break, kalau kalian ingin mencari sebuah kanal berita tentang olahraga, seputar olahraga, kalian bisa langsung aja ke Harian Kompas atau kompas.id.
di kolom olahraga atau di kolom sepak bola. Mungkin sudah ada pembahasan persiapan timnas Indonesia yang akan bermain untuk AFF di bulan Juli nanti, itu mungkin sudah ada di update di sana. Tapi kalau khusus pembahasan dari Piala Dunia, kalian bisa cek di website pestabola.kompas.id. Itu nanti ada beberapa atau ada update lah dari wartawan kita yang pergi ke sana, Iya. Bang DJ. Tulisan, gambar, video ada di situ dan ada games juga. Gue yakin Billy sama Raihan juga udah sempat main di sana juga, udah prediksi skor untuk bahannya mereka sendiri dan juga untuk mengukur kualitas mereka dalam bermain game di situ karena di situ ada leaderboardnya. Gitu. Oke, mungkin untuk edisi kali ini cukup sekian dulu. Billy, thank you udah nemenin 2 Asik. episode. Thank you. Raihan juga thank you. Thank you, udah Raihan. nemenin. Bill. Terus. Edisi Halftime Break kali ini gue tutup sampai di sini. Nanti kita akan pindah ke tempat yang baru lah, nanti kalian saksikan aja di edisi Halftime Break selanjutnya. So, sampai jumpa di sini dulu. Bye-bye guys. Thank you.